Shalom adik-adik sekolah minggu. Bertemu lagi dalam sekolah minggu GKJ Jatingale di hari minggu ini. Tetap bersukacita, bersemangat untuk kita sekolah minggu bersama-sama. Yuk semuanya berdiri bersama-sama, kita mau pujikan lagu yaitu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Pakai gerakan ya. Oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari langit, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari percaya bahwa kasih Yesus itu lebih indah dari segalanya. Kasih Yesus itu sempurna untuk hidup kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Kita angkat tangan untuk apa? Kita mau berdoa pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, di hari Minggu ini kami anak-anak-Mu bisa kembali beribadah sekolah Minggu live streaming Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, berkat kesehatan, berkat jasmani dan rohani yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu semua. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa hidup kami anak-anak-Mu dalam tangan kuat kuasa-Mu, Engkau memberikan yang terindah dalam hidup kami. Meskipun kondisi seperti ini Tuhan, biarlah kesetiaan, kepercayaan dan rasa iman kami tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah hilang Tuhan. Dan biarlah kami terus bersukacita, terus bersemangat di hari demi hari, dan di hari Minggu khususnya untuk tetap sekolah Minggu memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami naikkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Tetap berdiri sama-sama adik-adik, kita mau pujikan nama-nama anak-anak binatang. Siapa masih ingat yang lagunya Anak Monyet di Atas Pohon? Itu udah pernah kita nyanyikan ya. Jadi kita sama-sama nyanyikan lagu ini lagi hari ini. lagunya bahwa anak Tuhan bilang gereja, tapi jangan saya bilang lah
kok kita kan nggak pernah ke gereja, Pak, Mas, jangan bilang seperti itu ya. Dimanapun kita tetap berada, meskipun kita di rumah aja, adik-adik, tapi kita tetap anak Tuhan Yesus. Kita tetap berdoa, tetap rajin baca Alkitab, rajin ke sekolah minggu. Tidak harus di gereja, tapi dimanapun adik berada ya. Yang penting tetap melakukan hal-hal yang mencerminkan anak Tuhan, seperti itu. Lalu tidak boleh mencuri. Kita gunakan tangan kita untuk memberi atau mengasihi, memeluk atau memegang tangan orang tua kita atau adik kakak kita di rumah. Nah, kita tetap berdiri, tetap bersama-sama ya adik-adik. Kita tetap bersemangat memuji nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, hari ini kerasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, tiba saatnya untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kita duduk manis, silahkan duduk manis, silahkan menyiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir waktu hujan, mengalir
pagi adik-adik sekolah minggu. Kita berjumpa lagi. Pak Paulus pagi ini akan bercerita pada adik-adik semua. Sebelum bercerita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih setiamu pada hari Minggu tanggal 28 Februari ini kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Bila saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini dapat kami terima dan dapat kami laksanakan. Sungguh berkati adik-adik sekolah minggu ini Tuhan dengan kesehatan, dengan rahmat-Mu, sehingga mereka dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Doa ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema sekolah minggu pagi ini adalah berani jujur itu hebat. Jadi adik, ada sebuah kisah di Yogyakarta itu ada seorang pemungut sampah. Adik-adik tahu ya pemungut sampah ya, kerjaannya tiap hari mengambil sampah di rumah-rumah. Dan adik-adik tentu juga tahu bahwa mereka tentu saja memiliki gaji yang kecil. Tapi adik-adik, pemungut sampah yang di Yogyakarta ini namanya Pak Jubaidi ini, walaupun berpenghasilan kecil, ada sebuah cerita yang menarik tentang dia. Apa adik-adik? Pada suatu hari ketika dia memungut sampah, dia menemukan sebuah bungkusan. Dan setelah dibuka, isinya adalah uang sebanyak 20 juta. Bayangkan adik-adik, seorang pemungut sampah dengan gaji yang tidak banyak menemukan uang itu. Tapi apa yang dia lakukan? Ternyata dia tidak mengambil uang itu untuk menjadi miliknya. Tetapi dia ketemu dengan Pak RT, bilang kalau uang ini harus saya kembalikan. Dan betul adik-adik, akhirnya uang itu dikembalikan. Nah, sikap Pak Jubaidi ini adalah sikap yang dinamakan jujur adik-adik. Jadi kalau orang jujur itu, apa yang terjadi dengan orang jujur? Kalau kita melakukan sebuah kejujuran, ada nilai yang lain yang juga dilakukan bersama nilai kejujuran, yaitu apa? Ada nilai tulus, ada nilai ikhlas, dan ada juga nilai berani berkorban. Ya toh, dia nemu uang 20 juta, dia ikhlas, dia kembalikan, dia berkorban untuk mengembalikan uang itu. Nah adik-adik, kenapa kejujuran ini penting? Kita sebagai anak-anak Tuhan itu ditunjukkan bahwa kejujuran ini penting banget. Dari cerita Alkitab yang akan kita baca, kita akan baca Alkitab kita ini adik-adik dari, silakan adik-adik ambil Alkitabnya ya, dari Kisah Para Rasul 5. Dari Kisah Para Rasul 5 adik-adik, ayat 1 sampai dengan 11, yaitu tentang Ananias dan Sapira. Pak Paulus akan bacakan. Sudah siap semua ya? Kalau belum bisa menyiapkan Alkitabnya, bisa mendengarkan Pak Paulus. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?
Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Demikian firman Tuhan ya adik-adik. Jadi apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak jujur adik-adik? Dalam kisah Ananias dan Sapira ini, kita melihat ya, Ananias suaminya dan Sapira ini istrinya, mereka bersepakat untuk melakukan ketidakjujuran. Dan apa yang terjadi adik-adik? Karena yang dibohongi mereka ini kan bukan manusia ya, tetapi Tuhan. Dan hukumannya luar biasa. Mereka seketika itu juga meninggal dunia adik-adik. Adik-adik lihat tadi ya ceritanya ya, bagaimana Ananias dan Sapira menjual tanah, kemudian menyimpan sebagian, dan sebagian bilang kalau itu segitulah harganya pada Petrus tadi ya, dan terjadilah kematian keduanya. Dan hal itu membuat kegemparan di tengah jemaat yang di Yerusalem adik-adik. Dari situ kita bisa melihat adik-adik bahwa kejujuran ini penting sekali di hadapan Tuhan. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa bersikap untuk melakukan kejujuran di tengah kehidupan adik-adik ini sebagai anak-anak Tuhan. Jadi seperti tema pagi ini adalah berani jujur itu hebat, maka adik-adik bisa melakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Apa yang bisa dilakukan adik-adik? Ya tentu saja adik-adik tidak membohongi orang tua, berlaku jujur dalam mengerjakan sesuatu, bilang apa adanya walaupun itu harus dimarahi. Itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh adik-adik. Dan tentu saja untuk anak-anak yang sudah besar, anak-anak sekolah minggu yang sekolah besar kan seringkali ya menghadapi ulangan atau ujian. Dan saat itulah adik-adik ditantang bagaimana adik-adik bisa bersikap jujur mengerjakan tanpa bantuan orang lain. Dari sikap yang kecil ini adik-adik, yang dipupuk adik-adik sejak kecil, nanti adik-adik akan bersifat seperti Pak Jubaidi tadi ya. Nilai kejujuran ini tertanam sampai dia tua. Walaupun dia membutuhkan uang, tapi ketika dia menemukan dan uang itu bukan miliknya, karena sifat kejujurannya, dia kembalikan uang itu. Dan itu sungguh-sungguh disukai oleh Tuhan perbuatan yang demikian ya adik-adik. Sekali lagi adik-adik, dengan tema pagi hari ini berani jujur itu hebat, kita diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah
kita selalu mengedepankan kejujuran dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat pagi, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sekali lagi menghadap tahta-Mu. Kami ucap syukur atas firman pagi hari Tuhan, dan kami yakin bahwa berani jujur itu memang hebat, dan kami anak-anak-Mu akan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukannya. Berkati hari-hari kami Tuhan, terkhusus dalam menghadapi masa pandemi ini. Kiranya kami tetap semangat dan bersabar, bahwa Engkau hadir dan menolong kami. Doa ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Paulus ya. Adik-adik terus berdoa, terus berharap, dan terus rajin untuk baca Alkitab, mengikuti live streaming sekolah minggu, supaya adik-adik terus dikuatkan oleh firman Tuhan, oleh puji-pujian ini, dan terus bersukacita bersama-sama sekalipun di rumah aja. Jangan lupa adik-adik untuk tetap mengikuti live streaming sekolah minggu ya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan tetap di rumah aja kalau memang tidak harus keluar rumah. Begitu saja adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Kita mau berdoa sama-sama, kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk sama-sama berdoa, lipatkan tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, meskipun kami terus sampai dengan hari ini melaksanakan sekolah minggu ini dengan live streaming, tapi biarlah berkat Tuhan dan sukacita Tuhan Yesus terus ada dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kumpulkan kami di sekolah minggu yang akan datang. Meskipun kami di rumah aja, biarlah sukacita dan sejahtera-Mu terus menaungi hati kami. Ini doa kami Tuhan, kami menaikkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur selalu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang, adik-adik kita. God bless you.